Nah, itu kan terkenal sebagai ya diktator di negaranya. Nah, tahun 89 itu dia dieksekusi oleh rakyatnya ya. Rakyatnya sama seperti beberapa kejadian di mana pemimpin suatu negara harus dieksekusi oleh rakyatnya karena dosa-dosa di masa lalu gitu. Itu Romania oleh Nicolae Ceausescu tahun 89 atau salah. Gitu. Nah, hal ini juga tidak lepas atau pas terjadi ke negara Yugoslavia yang dari tahun 60 sampai 90 ini lumayan stabil lah ya di wilayah selatan yang meliputi 6 negara tadi ya. Ada Slovenia, Kroasia, kemudian Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina. Pokoknya ada 6 negara yang melingkupi Yugoslavia ini memang harus berakhir sangat tragis karena mereka harus pecah. Pecah ini ditandai oleh adanya masuk ke next chapter itu adanya perang Yugoslavia. Nah, perang Yugoslavia ini memang runtuhnya federasi-federasi Yugoslavia disebabkannya oleh beberapa faktor. Karena Republik ini kan terbagi oleh 6 negara besar gitu ya, 6 negara yang besar. Setelah besar juga memang mempunyai etnis sendiri, agamanya sendiri, punya pola pikirnya sendiri, kemudian punya tradisinya sendiri gitu ya. Tapi harus disatukan dulu oleh Josip Broz Tito itu menjadi satu negara federasi atau negara yang harus bersatu di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito gitu. Kita runutkan ya. Pertama, di Serbia dan Montenegro ada upaya dari faksi yang berbeda dari elit partai lama untuk mempertahankan kekuasaan di bawah kondisi baru dan upaya untuk menciptakan Serbia Raya dengan menjaga semua orang Serbia dalam satu negara. Itu permintaan dari Serbia dan Montenegro. Karena kalau kita lihat dari si strukturnya ya orang-orang Serbia dan Montenegro itu ya orang-orang Serbo gitu, orang-orang Serb yang berbahasa Serbia dan beragama Ortodoks Serbia gitu. Lalu di Kroasia dan Slovenia itu di wilayah utara itu ada pemilihan multipartai yang menghasilkan kepemimpinan yang cenderung secara nasional yang mengikuti jejak para pendahulu komunis mereka sebelumnya dan berorientasi pada kapitalisme dan pemisahan diri. Jadi dari wilayah utara sendiri mereka ingin lepas dari satu federasi Yugoslavia gitu. Jadi orang-orang Slovenia yang beribu kota di Ljubljana itu ingin lepas duluan karena trigger utamanya memang ada di wilayah Slovenia karena dia itu jauh ya, posisinya itu agak jauh lah dari pusatnya Yugoslavia yang ada di Beograd. Jadi dia ingin pisah duluan, kemudian mengajak saudaranya atau saudara yang satu rumpun lah ya, karena rumpun Sloven atau rumpun Slovenia ini lebih dekat dengan orang-orang Kroat di Kroasia ya, tinggal ke selatan lah ya. Nah, mereka ini ingin memisahkan diri dari Yugoslavia. Lalu ada Bosnia dan Herzegovina, mereka terbagi antara kepentingan yang saling bertentangan di Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Sementara Makedonia yang ada di wilayah selatan itu mencoba untuk menghindari situasi bertentangan dan hanya mengikuti saja, tapi ujung-ujungnya sih memang si Makedonia juga pisah dari Yugoslavia gitu. Oke, untuk saya coba jabarkan ya timelinenya untuk si perang Yugoslavia sendiri. Itu yang terjadi tahun 91 atau di bulan Maret 91 sampai akhir di 12 November 2001 lah. 2001 ya lumayan panjang juga ya, sekitar 10 tahun lah perang Yugoslavia itu berlangsung gitu ya. Karena di situ pertama kita ada triggernya sendiri, ada perang kemerdekaan Slovenia ya, karena mereka ingin merdeka duluan tuh pada bulan Juli tahun 91. Kemudian perang kemerdekaan Kroasia itu di November tahun 95. Kemudian ada perang Bosnia itu di Desember juga 95. Kemudian pemberontakan di Kosovo tahun 95 juga sampai 98, lumayan 3 tahun. Ada perang Kosovo tahun 98 sampai 99. Pemberontakan di Lembah Presevo itu di tahun 99 sampai 2001. Dan terakhir pemberontakan Makedonia di Januari sampai November 2001. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa disimpulkan kenapa terjadi si perang Yugoslavia ini ya? Pertama, seperti saya sudah sampaikan tadi, serangkaian konflik etnis yang ada di satu Yugoslavia ini kan memang banyak banget ya. Nah, ya banyak dengan 6 etnis besar yang ingin menunjukkan atau mengeksistensikan diri dengan adanya etnonasionalisme lah ya kalau disebutnya itu. Jadi nasionalisme yang berbasiskan ethnicity atau etnik-etnik yang memimpin di satu negara gitu. Kemudian ada perang kemerdekaan jelas terhadap Yugoslavia yang memang sudah tidak sejalan lagi dengan mereka. Kemudian ada pemberontakan yang terpisah namun terkait di Sosialis Federal Republik Yugoslavia dari tahun 91 sampai 2001 tadi, di mana adanya juga yang katanya ada
kejahatan perang yang dilakukan oleh etnis Serbo, kemudian ada genosida juga terhadap etnis Albania di Bosnia atau di Kosovo, kemudian ada juga kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis di salah satu negara gitu ya, kemudian pemerkosaan massal pada masa perang, dan juga yang paling terkenal sih ya genosida terhadap warga Bosnia yang menjadi salah satu tragedi kemanusiaan lah ya di tahun 90-an itu, karena menurut ICJ juga ya, International Criminal of Justice juga, si perang Bosnia ini atau perang Yugoslavia ini ya salah satu perang yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena diklasifikasikan juga sebagai genosida sejak kampanye militer pertamanya atau semenjak kampanye militer Nazi Jerman, maksudnya gitu. Kemudian jenderal-jenderal dari Yugoslavia juga kan banyaknya orang-orang Serbia gitu ya, yang melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Kroat, etnis Alban, etnis Bosnia, etnis di luar etnis dari Serbia. Nah ini agak sedikit serem sih kalau misalnya ada ngeliat footage-nya tentang perang Bosnia di tahun 90-an ini ya, gitu. Oke, akibat konflik tersebut memang berujung pada hasilnya tuh perpecahan lah di negara Yugoslavia. Kita bisa tahu beberapa negara pecahannya ya. Pertama ada Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Makedonia Utara. Nah, kenapa sekarang disebut Makedonia Utara? Karena kalau dulunya kan sebagai FYR Makedonia itu ya, Former Yugoslav Republic of Makedonia. Nah, ternyata kenapa sekarang menjadi Makedonia Utara itu karena ada protes dari negara Yunani, karena beberapa orang-orang di Makedonia Utara itu memang tidak mencerminkan orang-orang Makedonia di masa lalu, jadi hanya berupa penamaan saja lah ya di situ. Nah, makanya konflik ini dibawa ke level internasional, di mana Yunani juga tidak ingin lah, karena kan gini ya, orang-orang Makedonia itu kan identik dengan orang-orang Yunani, di mana dulu kalau kita tarik juga Alexander the Great juga merupakan raja dari Macedon gitu ya. Nah, kenapa sekarang ada Makedonia tapi orang-orangnya bukan orang Yunani gitu, malah banyak namanya sendiri kan orang-orang Serbo lah, orang-orang Serbia gitu. Nah, ini dibawa ke level internasional dan Makedonia harus merubah namanya menjadi Makedonia Utara sebagai implikasi bahwa si internasional sendiri mengakui bahwa si Makedonia ini merupakan basic atau historical dari si Yunani, bukan bagian dari Yugoslavia. Jadi Makedonia Utara menjadi negara resminya FYR Macedonia gitu. Itu fun fact-nya lah ya. Saya mau berbicara tentang atau cerita tentang negara-negara yang ada di Balkan ini, terkait asal usul atau beberapa fun fact lah ya terkait di negara-negara di Balkan ini. Kita mulai dari Albania lah ya. Albania ini, inti teritorial dari negara Albania ini terbentuk pada abad pertengahan atau Middle Age lah, dari tahun 1300 sampai 1500-an sebagai kerajaan Arber dan kerajaan Albania. Nah, sebagian besar pantai Albania ini dikendalikan oleh Republik Venesia. Seperti tadi saya sebutkan bahwa Republik Venesia ini ada di seberang lautan dari wilayah Albania atau di Laut Adriatik lah kalau salah, Adriatik itu. Nah, kemudian sampai abad 10 dia kedatangan dari kerajaan Utsmani atau Ottoman. Nah, maka disebutlah sebagai Albania Veneta. Nah, dalam negerinya sendiri sih kemudian diperintah oleh kerajaan Romawi Timur atau kerajaan Bizantium gitu. Lalu ada wilayah Bulgaria dan wilayah Serbia. Dia meliputi wilayah Bizantium, Bulgaria, dan wilayah Serbia gitu. Kemudian ada nih sosok yang terkenal di Albania, itu namanya Skanderberg. Skanderberg itu kalau bahasa ini bahasa Albania itu Skanderbe atau George Kastrioti nama aslinya. Kemudian ada kalau ke Inggrisnya jadi George Kastrioti, atau kalau bahasa Ottoman atau bahasa Turkinya sebagai Iskandar Bey. Jadi Iskandar Bey ini juga tidak hanya dihormati di Albania, namun juga di seluruh Eropa pada abad 15 karena dia melawan dominasi Ottoman jelas. Kemudian meskipun perlawanan panjang dari Iskandar Bey ini sangat keras gitu terhadap Ottoman, nah daerah ini ditaklukkan oleh Ottoman tetap di bawah kendali dari Provinsi Rumelia pada tahun 1912. Nah, ketika negara Albania merdeka pertama dideklarasikan oleh penerus dari si Iskandar Bey gitu. Kemudian pada abad 19 ya mulailah kebangkitan atau National Awakening of Albania ini dilakukan, dan semangat-semangat dari Iskandar Bey ini yang dibawa dari zaman dulu sampai nanti ke abad 19 ini menjadikan satu negara Albania itu melakukan National Awakening untuk melepaskan diri dari Ottoman dan berhasil merdeka dari tangan Utsmani. Nah, itulah sosok dari Iskandar Bey gitu. Nah, Iskandar Bey ini terkenal sebagai pemberontak
Utsmani dari Albania, kemudian dia asalnya Muslim, kemudian jadi Katolik dan menjadi salah satu apa ya kalau disebutnya di tentara Utsmani itu sebagai Janissary. Nah, Janissary itu salah satu kesatuan dari apa Turki Utsmani ya, di mana wilayah jajahannya yang non Muslim itu diangkat tuh anak orang-orang laki-lakinya sebagai tentara. Nah, dia dibuatin satu kesatuan Janissary itu yang dipergunakan untuk melawan atau menjadi penjaga kekaisaran Utsmani dari para musuhnya lah, yaitu orang-orang kesatuan Janissary. Nah, Skanderberg ini salah satu dari Janissary-nya Ottoman, tapi dia mendapatkan apa ya, perlakuan tidak adil lah ya oleh orang Utsmani, makanya dia memberontak dan memimpin Albania menjadi apa ya, negara, salah satu negara yang ya merdeka lah ya dari Utsmani gitu. Nah, Skanderberg ini malah dijadikan ikon nasional sekarang, termasuk dari benderanya, kemudian beberapa klub sepak bola juga jadi Skanderberg dan juga menjadi apa ya, semacam national heroes figure dari Albania sendiri. Nah, itu disebut Skanderberg atau Iskandar Bey. Nah, lanjut ke Bosnia dan Herzegovina. Nah, wilayah Bosnia dan Herzegovina ini sebenarnya terbagi antara wilayah Kroasia di utara, kemudian Serbia di selatan sejak abad pertengahan. Nah, kemudian Bosnia ini juga menjadi wilayah lain atau menjadi bagian wilayah dari Dukla pada abad 11, dan kemudian Bosnia juga sebenarnya terpisah, merupakan pemerintahan terpisah dari penguasanya itu sendiri gitu. Nah, kemudian para penguasa ini berusaha untuk melakukan perdagangan dengan orang-orang wilayah Ragusa, kemudian memperoleh tanah lagi dari Serbia. Nah, mulailah Bosnia ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan dari Tvrtko. Nah, yang lebih banyak tanah, kemudian sebagian dari Dalmatia ini wilayah di Kroasia, kemudian menobatkan dirinya juga sebagai raja di tahun 1377. Lalu setelah penaklukan Ottoman dari Serbia gitu ya, nah lalu Bosnia juga jatuh ke tangan Ottoman. Nah, sebenarnya untuk si wilayah Bosnia dan Herzegovina ini ada di tengah-tengahnya si Serbia ya, jadi disitulah banyaknya beberapa etnis yang menempati wilayah Bosnia dan Herzegovina, ya etnis Bosniak, ya etnis Albanianya, ya orang-orang Utsmani juga ada di situ gitu. Jadi memang multikultural lah si Bosnia dan Herzegovina ini. Karena multi etnisnya itu ya justru di mana banyak keragaman biasanya terjadi percikan-percikan ya. Lanjut ke Bulgaria. Nah, Bulgaria ini sebenarnya orang-orang Bulgaria ini datang dari timur laut ya, dari timur laut. Berarti daerah mau ke Rusia berarti ya, dari Rusia ke wilayah selatan dan menetap di daerah Balkan setelah tahun 680. Kemudian mereka juga menjadi bagian dari orang-orang Slavia dan menguasai beberapa wilayah setempat di Bulgaria. Nah, Bulgaria juga resmi menjadi negara Kristen pada abad ke-9, di mana bahasa-bahasa atau huruf Sirilik juga dikembangkan juga di beberapa sekolah di Bulgaria dari akhir abad 9 sampai awal abad 10. Nah, kemudian makanya gereja Bulgaria di sana juga diakui sebagai autocephalus ini kalau dari konsep ortodoks dia menjadi satu keuskupan di satu negara gitu ya. Nah, di mana di masa pemerintahan dulu Raja Bulgaria dulu namanya Boris I, kemudian menjadi patriarkat selama Tsar dari Simeon Agung ya, Tsarnya dari kekaisarannya Bulgaria lah ya gitu. Nah, kemudian pada abad 13, nah Bulgaria ini menjadi salah satu negara kuat di wilayah Balkan, di mana pada 1442 ini tanah Bulgaria yang ada di wilayah Sungai Danube itu menjadi bagian negara Ottoman gitu ya. Sebenarnya antara bergabung atau enggak gitu antara Bulgaria dengan Ottoman ini menjalin kerjasama dan memperkuat wilayah di wilayah selatan di Sungai Danube. Nah, kita mengetahui juga kalau Sungai Danube ini salah satu sungai terpanjang di Eropa ya, di mana dia melintang dari Black Forest-nya di Jerman sampai nanti akhirnya itu ada di wilayah Balkan, di wilayah Bulgaria. Nah, itu salah satu fun fact juga tuh untuk Sungai Danube. Kita masuk ke Kroasia. Nah, Kroasia ini dulunya penghuni dari provinsi-provinsi Romawi, itu ada di wilayah Dalmatia, kemudian Pannonia. Nah, jadi suku-suku Kroasia ini mendirikan dua buah adipati atau setingkat satu level di bawahnya kesultanan atau kerajaan gitu ya. Nah, kemudian mereka kan dikepung oleh orang-orang Frankis dari barat yang memperluas wilayah juga ke timur gitu ya. Nah, kemudian orang-orang ini tuh pernah terlibat konflik juga nih dengan orang-orang Venesia, kemudian orang-orang Avar. Orang Avarnya orang-orang Hungaria lah. Hungaria itu kan sebetulnya orang-orang Magyar. Nah, mereka pernah berkonflik dengan itu juga. Nah, kemudian mereka juga harus menahan atau
bertahan dari orang-orang Bizantium dan mereka menguasai sebagian besar wilayah Dalmatia. Nah, Dalmatian ini wilayah historikalnya dari orang-orang Kroasia. Ya, orang-orang Kroasia ini orang-orang Dalmatian gitu ya. Makanya kalau terkenal sama anjing Dalmatian gitu ya. Nah, memang anjing Dalmatian itu memang anjing yang berasal dari wilayah Dalmatia yang totol-totol itu dia. Nah, itu anjing Dalmatian itu ya orang-orang Dalmatian lah gitu. Kemudian kerajaan Kroasia berdiri tahun 925 dan kerajaan ini mencakup wilayah Dalmatia, wilayah Bosnia, wilayah Pannonia. Kemudian untuk si agamanya sendiri karena memang banyak orang Katolik, nah mereka ada kepausan atau apolitikal Katolik yang terpengaruh dari orang-orang Romawi di sebelah barat gitu. Lalu untuk si Kroasia sendiri bergabung ke wilayah Yugoslavia ini terjadi pada tahun 1918-an. Kemudian mereka harus bubar juga di tahun 90-an setelah perang Yugoslavia berakhir. Gitu. Oke, lanjut ke wilayah Montenegro. Nah, Montenegro ini kalau dari segi bahasa ya, kenapa namanya Montenegronya padahal adanya di wilayah Balkan gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari sejarahnya sendiri, Montenegro sendiri asal bahasanya itu sebagai Sernagora. Sernagora itu Serna itu artinya hitam, Nagora itu artinya Black Mountain gitu. Nah, tapi karena mereka dulunya pernah dijajah oleh Republik Venezia, nah Republik Venezia itu memakai bahasa Latin atau bahasa Romawi. Nah, sekarang Italia lah ya. Nah, disebut Montenegro. Nah, Montenegro tetap ya, Monte itu artinya gunung, dan Negro itu artinya hitamnya. Jadi the Black Mountain, nah negara dengan kontur pegunungan yang berwarna hitam lah, itulah kurang lebih Montenegro gitu. Nah, untuk si kerajaan yang ada di situ pada abad 10 itu ya ada wilayah Dukla, kemudian Travunia, terus Serbianya sendiri atau orang-orang Raska gitu. Di abad 11, nah Dukla mencapai kemerdekaan mulai pemberontakan melawan Bizantium, kemudian dinasti Vojislav Levi itu memerintah sebagai raja Serbia ya. Memang Serbia dan Montenegro itu nggak bisa dilepaskan ya, karena di dalam negaranya atau di wilayah selatannya Serbia sendiri terdiri orang-orang Montenegro. Nah, tapi orang Montenegro itu ya, apakah orang Montenegrin? Enggak, ternyata kalau diteliti orang-orang Montenegro ini ya orang-orang Serbo-Serbo juga gitu, dengan nama yang belakang Fik-Fik-Fikan juga gitu. Oh ya, yang terkenal sih mungkin di dinasti Petrovic Njegos gitu ya. Nah, ini yang mengubah Montenegro menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1851 dan memerintahkan hingga 1918 dan memerdekakan kerajaan Montenegro yang diterima pada 1878. Kemudian kerajaan itu gabung dengan kerajaan Yugoslavia pada tahun 1918 dan akhirnya sama juga nanti setelah perang Yugoslavia selesai, sebenarnya Montenegro masih bersama dengan orang Serbia sampai tahun 2006-an, kalau 2006 atau 2007, karena mereka mulai pisahnya di tahun segitu dan menjadi negara Montenegro sendiri. Oke, sekarang kita bahas tentang yang unik lah ya, terkait bendera-bendera yang ada di wilayah Balkan. Nah, kita mulai dari Serbianya aja yang memegang peranan penting di wilayah Balkan ya. Nah, kalau lihat bendera Serbia itu pasti terdiri dari 3 warna nih, antara merah, biru, sama putih di bawah. Nah, ini kan sebenarnya kalau ngerunut nanti ke bendera apa ya, disebutnya bendera Pan-Slavik, bendera orang-orang Slavia. Biasanya bendera Slavia itu berwarna merah, putih, biru. Nah, nanti saya coba jelaskan di bawah setelah ini ya. Nah, dari 3 warna itu ya, udah dipakai sejak abad 19 gitu ya. Bendera Serbia, bendera negara Serbia. Nah, yang membedakan itu nanti di tengahnya itu ada lambang Republik Serbia, di mana lambang Republik Serbia ini ada simbol yang namanya itu apa ya? Elang Serbia atau Serbian Eagle. Biasanya dia double headed gitu ya, double headed eagle atau elang berkepala 2 gitu yang berwarna putih. Nah, kenapa berwarna putih? Karena yang hitamnya ada di Albania. Gak ada yang, ya kalau itu mah salah satu simbol kerajaan lah, kerajaan dari dinasti Nemanja. Nah, Nemanja itu siapa? Nah, itu nanti apa ya, panjang ke kerajaan nanti ke Nemanja itu setelah nanti Dusan, nanti ada lagi Nemanja. Nah, itu panjang, cuman hanya intinya saja kalau si Serbia itu tengahnya itu dari dinasti Nemanja gitu. Kemudian tidak lupa juga ada salib Serbia. Nah, salib Serbia ini biasanya itu ada salib, kemudian di bawahnya itu pasti ada satu lagi. Nah, itu melambangkan dari kekristenan Ortodoks. Itu jadi ada 2. Itu bendera Serbia. Oke, lanjut ke bendera Bosnia dan Herzegovina ya. Kalau kalian bisa lihat bendera Bosnia dan Herzegovina itu ada berlatar warna biru, kemudian ada semacam segitiga berwarna kuning. Nah,
Kemudian ada bintang-bintang itu ada berjumlah 7, tapi 5 yang full, setengah-setengah itu antara di atas dan di bawah. Nah itu tuh melambangkan bahwa kalau biru sendiri sih memang melambangkan Eropa. Kemudian untuk bintangnya sendiri ya biar berkesinambungan terus lah ada si negara tersebut gitu ya. Nah kalau untuk yang sudut segitiga berwarna kuning itu melambangkan 3 dari suku yang berada di Bosnia Herzegovina. Yang pertama itu ada suku Bosniak, suku Kroat, dan suku Serbia. Nah itulah dari bendera Bosnia and Herzegovina. Nah lalu ke Kosovo sekarang. Nah Kosovo ini memang negara baru ya, negara baru dengan benderanya juga sama biru juga, melambangkan dia bergabung dengan Uni Eropa, dan di tengahnya ada peta negara dari si Kosovo itu sendiri. Nah selain itu juga ada beberapa bintang ya, ada kalau nggak salah 6 bintang di atas peta dari Kosovo sendiri. Nah itu melambangkan etnik-etnik yang ada di negara Kosovo. Pertama itu ada etnik Albania, etnik Serbia, etnik Bosniak, etnik Turki, etnik Romani, dan Gorani. Nah, ternyata ada 5-nya, bukan 6. Oke, lanjut ke negara Montenegro. Nah, negara Montenegro ini dia memiliki bendera berwarna merah, kemudian di tengahnya sendiri ada lambang dari negara Montenegro, itu berasal dari dinasti Crnojevi ya. Kalau Crnojevi dengan sama sih double headed eagle juga atau elang berkepala 2 juga gitu ya. Nah itu dijadikan simbol negara atau simbol dari standar dari negara Montenegro. Nah kalau Serbia ada merah putih biru, nah ini dia hanya merah saja dengan lambang double headed eagle di tengah berwarna kuning, kalau salah kuning atau merah lah kayak gitu. Lanjut ke Makedonia Utara. Nah, kalau bendera Makedonia Utara ini unik karena di tengahnya itu seperti pancaran sinar matahari. Nah, pancaran sinar matahari ini ada berjumlah 8. Nah, ini melambangkan apa? Melambangkan sebagai New Sun of Liberty atau matahari yang mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini dipakai pada 5 Oktober tahun 95. Nah, ini juga menjadikan lambang negara dari Makedonia Utara. Lanjut ke Kroasia. Kalau Kroasia ini sama memakai pan-Slavic flag juga, di mana ada merah, putih, biru. Nah, yang unik itu di tengahnya. Di tengahnya itu memang ada satu bagian itu terbagi dari 3 bagian itu yang melambangkan dari kerajaan Kroasianya, kemudian kerajaan Slavonia, dan kerajaan Dalmatia. Nah, memang ada warna merah, putih, dan biru, dan tambahan kuning itu sebagai bagian dari kerajaan Dalmatia atau warna kuning. Nah, yang uniknya lagi di atasnya itu ada semacam mahkota. Nah, mahkota itu terdiri atau terbagi atas lambang-lambang kuno lah ya. Nah, ternyata lambang-lambang kuno itu mewakili dari beberapa wilayah yang ada di Kroasia. Pertama ada wilayah Kroasia sendiri, kemudian wilayah Dubrovnik, wilayah Dalmatia, wilayah Istria, dan wilayah Slavonia. Itu ada di atas dari lambang caturnya Kroasia. Lanjut ke negara Slovenia. Ini sama pakai pan-Slavic flag juga, merah atau putih, atasnya putih, biru, dan merah. Nah, di situ ada lambang Slovenia, di mana di lambang Slovenia sendiri itu ada semacam bentuk gunung gitu ya. Gunungnya itu ada 3 puncak. Nah, itu namanya puncak Triglav atau gunung Triglav, yang merupakan gunung tertinggi di Slovenia dan berwarna putih dengan latar belakangnya biru di tengahnya. Nah, itu melambangkan gunung lah ya, gunung, kemudian nanti di tengahnya ada biru, dan itu juga ada di bawah juga ada garis biru bergelombang, itu mewakili dari Laut Adriatik yang memang dia berbatasan langsung dengan Laut Adriatik di sebelah barat. Nah, lalu di atasnya juga ada 3 bintang emas yang berujung 6 yang disusun dalam segitiga terbalik dan diambil dari House of Celje atau rumah dinasti dari kerajaan Slovenia. Gitu. Lanjut ke bendera Albania. Nah, bendera Albania ini sama seperti yang saya sampaikan di awal, dia hanya warna bendera merah dengan double-headed eagle yang berwarna hitam. Nah, ini juga merupakan salah satu lambang dari Wangsa Kastrioti. Kastrioti ini yang saya tadi sebutkan sebagai Skanderberg, Skanderbeg, atau Iskandar Bey di zaman National Awakening of Albania dulu gitu. Nah, simbol helm Skanderbeg juga kadang suka tampil di bendera Albania, itu warna kuning dengan ada lambang rusa sedikit kecil gitu warna kuning. Nah, itu merupakan lambang kebesaran dari orang-orang atau etnis dari Albania gitu. Lalu ke wilayah selatan ada bendera Yunani yang termasuk dari orang-orang Balkan juga. Nah, kalau Yunani ini sangat identik dengan simbol-simbol Kristiani di Kristen Ortodok lah ya. Karena untuk di sebelah kirinya sendiri kan memang ada lambang salib, ya salibnya Kristen Ortodok. Kemudian ada beberapa garis. Nah, beberapa garis ini ada 9, di mana 5 garis biru dan 4 garis putih. Nah, ini melambangkan 9 sebenarnya. 9 itu dari
apa ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu disebutnya Eleftheria atau disebut dengan kebebasan. Ada 9 karakter gitu ya yang membentuk Eleftheria. Nah itu tuh sama dengan kebebasan. Itu untuk bendera dari Yunani. Lanjut ke Bulgaria. Kalau Bulgaria memang hanya simple aja sih sebenarnya, ada putih, kemudian hijau, merah. Nah itu kadang polos kalau Bulgaria, tapi kalau misalnya dimasuk ke lambang kenegaraannya biasanya dia ada semacam lion gitu ya, atau singa dari Bulgaria itu dari kerajaan Bulgaria di zaman dulu. Tapi mereka lebih menggunakan yang polos aja, putih, hijau, dan merah maksudnya tuh gitu. Lanjut ke Romania. Nah, Romania ini hampir mirip dengan bendera di Afrika. Itu ada negara di Chad, itu sama tuh. Dia bersusun antara biru, kuning, merah. Nah, biru, kuning, merah ini dipakai juga oleh orang-orang Andorra yang ada di Spanyol, kemudian dipakai sama di Moldova sama. Cuman Moldova itu bedanya dia ada semacam lambang dari kerajaan Moldovanya dulu gitu. Lalu ini juga pernah sempat juga isu internasional di mana Romania juga mengklaim atau harus mengganti Chad, tapi ternyata di garis bawahnya atau di tengahi bahwa dua-duanya juga berhak, hanya saja si komparasi ukurannya yang menyesuaikan, di mana Romania lebih kecil daripada di Chad, Afrika gitu. Nah, ini saya mau bicara tentang Pan-Slavic Colors yang tadi udah disebutkan sebelumnya ya. Apa sih Pan-Slavic Color atau warna-warna Pan-Slavia? Nah, ini merupakan warna yang dipakai oleh bangsa-bangsa Slavia, itu mau di Slavia Selatan, yang Yugoslavia, atau Slavia Utara. Itu Slavia Utara itu kadang bisa disebut juga sebagai orang-orang Rusia, karena orang Rusia juga disebut orang-orang Slav gitu ya. Nah, warna ini juga biasanya dipakai di warnanya itu antara merah, putih, biru. Nah, tiga warna Rusia ini memang terinspirasi sebenarnya dari bendera Belanda pada tahun 1900-an, waktu revolusi di Belanda untuk melawan kesan Spanyol. Nah, kemudian secara historis negara Slavia kemudian mengadopsi bendera-bendera tersebut dan menjadikan simbol nasional, yang dimana terdiri atas kombinasi dari warna tersebut, mau merah putih biru merah. Nah itu terserah. Nah itu disebutnya sebagai Pan-Slavic flag. Nah kalau untuk daftar-daftar negaranya ya udah tau lah, kalau Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Montenegro, Slovak itu pasti ada merah putih biru. Nah ada lagi juga yang Belarusia, kemudian Bulgaria, Makedonia, itu di luar warna tersebut, tapi memang mereka bagian dari orang-orang Slav juga gitu. Nah, yang terakhir Yugoslavia flag atau flag of Yugoslavia. Nah, ini dia memakai Pan-Slavic flag warna merah putih biru, di tengahnya pasti ada bintang merah. Nah, bintang merah ini terkenal sebagai idealismenya dari orang-orang Yugoslavia. Nah, ini pertama kali dipakai ya oleh Republik Sosialis Federalnya Yugoslavia, dan mereka karena multi etnis jadi dipakainya itu ya bintang tengah yang ada di Pan-Slavic flag ini dipakai oleh beberapa negara yang dulu menjadi penyokong Yugoslavia. Jadi masing-masing negara federal itu punya benderanya masing-masing, hanya saja bintang merah itu harus tetap ada di tengah. Contohnya flag of Serbia, flag of Kroasia, flag of Bosnia Herzegovina, itu pasti semuanya punya bintang merah di tengahnya. Nah, itu sebagai Yugoslavian flag, dan bahwa statement bahwa mereka merupakan bagian dari Socialist Republic of Federation of Yugoslavia. Mungkin itu aja dulu terkait bendera.